kubur, raqib mencatat kebaikan, atid mencatat keburukan. Malaikat Malik tugasnya menjaga pintu neraka, malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah yang kami hormati ibu-ibu pengurus. Mohon maaf saya belum banyak kenal, yang kemarin dikenalin lupa Bu. Dengan Bu siapa Bu? Bu Nari, Bu Nenek sama Bu Ketua. Bukan ibu ketua. Oh, Bu Nari Bu Ketua. Gurunya Ustazah Bija. Ustazah Bija nih yang Ya, biasa tiap Kamis. Iya, ya pokoknya semuanya Ustazah deh. Amin. Ya Allah. Ibu-ibu mohon maaf ya, saya belum bisa menyebutkan satu persatu. Tapi insya Allah kan baru sekali. Ya, kalau udah 10 kali kira-kira hafal nggak? Hafal wajahnya, lupa namanya biasanya sih ya. Ya. Tapi nanti di akhirat kita ditanya nama atau ditanya wajah, Bu? Enggak, dua-duanya ditanya amal perbuatannya, betul ya? Masya Allah, alhamdulillah. Tak kenal maka Sayang. Enggak kenal sayang. sedih banget Bu ya. Jadi dari tadi belum kenalan, belum kenal berarti ibu nggak sayang saya ya. Iya. Nah, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dihitung, tidak dinilai iman seseorang bila belum mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Jadi untuk mencintai itu kita tidak perlu kenal-kenal banget Bu. Yang penting kenal bahwa itu makhluknya Allah aja. Agamanya apa, ya, kemudian dia siapa, pekerjaannya apa, umurnya berapa, tidak menjadi alasan untuk mencintai. Maka tak kenal lebih baik sayangilah. Tak kenal sayang, kalau sudah kenal berikan sayang lebih padanya. Sepakat Bu? Tak kenal maka sayangilah. Gak enak banget ya Bu ya. Gak kenal suruh sayang gimana sih gitu. Nah, kita ingat Nabi kita aja, Nabi Muhammad berpesan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman kita nggak dianggap sama Nabi. Kan sedih banget, punya iman dari anak-anak sampai sekarang diperjuangkan sampai semoga nanti ketika malaikat maut menjemput kita husnul amin ya rabbal alamin. Ada yang mau duluan Bu? Janganlah, nanti kita bahas ya. Oke. Nama saya Heri Purwosusanto, sehari-hari pekerjaannya dosen, guru ngaji, apalagi ya. Ya, seorang ayah, bisnis kecil-kecilan tapi nggak pernah berhasil. Belum ya. Belum pernah berhasil. Ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga bisnis kayak gitu. Nah, alhamdulillah saya diberi kesempatan oleh Bu Nari, Bu Neneng dan kawan-kawan, ibu-ibu semua untuk bersilaturahim di Musola Al-Husna, seperti namanya, insya Allah bagus semuanya, baik semuanya, seperti Asmaul, Masya Allah, nama-nama yang baik. Insya Allah yang ikut pengajian pagi hari ini dijadikan Allah orang baik. Kalau nggak percaya nanti kalau udah meninggal Bu, akan ditanya tuh, gimana, apakah mayit ini khair? Nah, gitu kan? Maka jawabannya Bu, khair insya Allah ya. Gitu. Amin ya rabbal alamin. Sabar udah pernah belajar Bu ya, udah pernah dengar banyak sekali. Syukur udah sering banget, Masya Allah. Apalagi ya hijrah, setiap tahun kita ada peristiwa hijrah. Jadi kira-kira ini ibu-ibu, agar saya di sini ini nanti ada kepentingannya Bu. Apa kepentingan saya? Setelah saya menyampaikan sesuatu, ibu paham dan kita semua mengamalkan. Setuju? Kalau nggak diamalin, aduh saya rugi banget nih. Kenapa? Karena kita kan ada limited edition.
setiap kita ini ada batas umurnya, setuju Bu ya? Ada yang ingin 100 tahun usianya Bu? Ada? Ibu-ibu yang paling sepuh berapa Bu? Yang paling tua? Mak itu berapa mak? Mak berapa mak? 60. Maneng berapa? 75. 75, Masya Allah, Alhamdulillah. Kemarin di komplek Pertamina, saya di Haji Gadung, jadi tetanggaan komplek, ada innalillahi 75 persis. Ya, tapi bukan maknanya. Ya, yang di sana. Maneng mas banyak Ustaz. Amin ya Rabbal Alamin. Tidak ada satupun di antara kita yang ingin hidup 100 tahun. Kalau sakit-sakitan. Kalau sehat kayak Pak Perdana Menteri Mahathir Muhammad Malaysia, 100 tahun usianya tapi masih naik sepeda bisa. Kita ya wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau 100 tahun sakit-sakitan, nyusahin anak cucu kan kita ya nggak enak. Artinya kita ada waktu Bu. Sekarang kadang-kadang susahnya nyari maisah, nyari penghasilan. Kadang-kadang senengnya orang yang sudah sangat banyak hartanya, pangkat jabatannya tinggi, apapun dia mau bisa. Kadang-kadang lupa bahwa hidup ini Alhamdulillah. Ibu-ibu, pagi ini kita ditakdirkan hari ini, pagi ini, jam ini datang ke sini. Kira-kira alhamdulillah enggak? Alhamdulillah. Ada juga yang pagi ini jam yang sama dia enggak di sini. Tapi apa? Berlibur ke Hawaii. Pernah ke sana tuh? Belum. Sama. Masya Allah, berlibur lagi cari air terjun. Nah, kita cari di curug-curug dekat ya, dia di Niagara. Oh, Masya Allah. Sampai kemana-mana, tiap hari, tiap pagi dia selalu ke tempat indah di dunia. Seakan-akan hidup itu nggak akan selesai, Masya Allah. Kalau kita diuji Bu, hari ini kita mungkin banyak kesusahan, utang kita banyak, sama Bu ya? Enggak. Iya, ibu-ibu punya utang enggak? Alhamdulillah sama. Ibu-ibu punya masalah enggak keluarga? Alhamdulillah sama. Ibu-ibu ada suami, anak, cucu kan? Yang sudah meninggal ya, Allah maghfirlahu ya. Ya, ada, alhamdulillah sama. Nah, kita sebenarnya sama. Tapi yang enggak sama dengan tadi adalah dia bisa berlibur setiap pagi kemana-mana, apapun dia lakukan bisa. Kalau disuruh milih Bu, suruh milih nih, disuruh milih ya, kita dijadikan sama Allah yang seperti itu tadi, orang tadi yang bisa kemana-mana, pergi kemana-mana, pelisir keluyuran ke banyak negara, atau kita milih yang kita pagi ini datang ke sini Bu? Jujur. Oh, Masya Allah, alhamdulillah, barakallah, alhamdulillah. Nah, Masya Allah. Saya aja kalau disuruh milih, lebih baik milih pagi ini datang ke sini. Ya Pak Ustadz kan takdirnya nggak kayak itu ya, milih yang gini. Ya iya. Ngapain kita milih sesuatu yang bisa menyebabkan kita lupa diri, atau milih sesuatu yang kemudian jadi lupa bahwa hidup ini sementara loh, Masya Allah. Maka Allah sampaikan, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Rob, tidak ada yang kau takdirkan pada kami ini sia-sia. Gak ada yang sia-sia. Ibu datang ke sini pagi ini, jam ini, ketemu saya. Orangnya kecil kayak anak-anak, ya memang anak gitu ya. Ternyata nggak jauh, tetangga dekat, 10 menit sampai ke sini Bu. Alhamdulillah. Dulu pernah ke rumah Bu Neneng, muter-muter 1 jam ya, sampai kemana begitu. Kalau nggak gitu saya nggak tahu banyak daerah Rengas ya gitu. Alhamdulillah sekarang cukup 10 menit. Alhamdulillah, karena ada jalan yang sudah diingat, alhamdulillah, dan ada panduannya. Cuma nyampe di rumah Bu Neneng bingung lagi kemana tadi muter-muternya ya. Alhamdulillah, tidak ada yang sia-sia. Jadi ibu-ibu ditakdirkan dalam keluarga yang seperti kita rasakan, alhamdulillah. Ada masalah yang seperti kita punya, alhamdulillah. Punya suami yang kayak gitu, alhamdulillah. Punya anak cucu yang menantu yang seperti itu, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah, alhamdulillah. Nah, hari ini saya berpikir ibu-ibu pasti
materi yang telah didengar di televisi, di internet banyak. Saya akan sampaikan materi yang tidak ada di televisi. Setuju? Tidak ada di internet. Setuju? Kalau ibu-ibu buka di Google nggak ketemu. Kalau ibu-ibu buka chat GPT nggak ketemu. Ibu-ibu buka apalagi Gemini nggak ketemu. Insya Allah. Jadi kira-kira kalau nggak ada di internet, nggak ada di TV, nggak ada di radio, penting tidak? Halo? Penting tidak? Penting lah. Nggak bisa dicari selain hadir pagi hari ini. Amin ya Rabbal. Tapi ada syarat. Apa syaratnya? Syaratnya mohon please deh, setelah ini diamalkan. Biar nanti suatu saat, saya nggak tahu saya duluan atau ibu-ibu duluan, karena takdirnya Allah tentang usia nggak lihat umur, Bu, betul nggak? Hitungan manusia nggak dilihat. Yang ditentukan adalah catatan yang sudah ditentukan oleh Allah yang menjadi ukurannya, dan itu rahasia Allah. Ada yang masih kecil wafat di Gaza, di Palestina, masih adik-adik sebesar ini kecil-kecil, Masya Allah, masih muda, belum apa-apa, sampai ada lagunya Atuna. Masya Allah. Artinya apa tuh, Bu? Artinya apa kira-kira? Atuna, berikan pada kami tufuli, masa anak-anak kami ini. Masa anak-anak mereka hilang, dirampas oleh Sriwil. Oh, Masya Allah. Makanya ada video bagus tuh. Kalau mau beli sesuatu, Bu, ingat ini miliknya Israel atau enggak, Israel atau enggak. Itu ada. Kalau kita mau minum Coca-Cola, ingat, karena ada video animasi orang naik pesawat, ya, tentara Israel mau ngebom, ya nggak kena, ngebom nggak kena, giliran mau ngebom anak-anak di bawah, ayahnya lari sembunyi di bawah rumah yang reruntuhan, mau dibom nggak bisa dipencet tombolnya. Kenapa? Karena senjatanya habis. Giliran ada orang minum Coca-Cola, langsung otomatis senjatanya terisi loh. Jadi kalau kita minum Coca-Cola atau produk-produk Israel yang mereka punya, sama artinya beli senjata untuk membunuh saudara kita. Na'udzubillah. Masya Allah. Saya kemarin mau beli lampu, Bu. Ya katanya Philips miliknya Israel. Nah, ya. Tanya-tanya doang, Philips mahal banget. Ya, 6 watt aja 60.000. Oh. Ya, alhamdulillah akhirnya nemu yang bukan istri, lebih murah. Oh, Masya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hari ini saya akan menyampaikan B3. Apa, Bu? B3. Kalau B2 apa? Bau badan ya. Nah, biar tidak dianggap bau badan, kita B-nya 3 aja. B3. B yang pertama, nah nanti dicatat, Bu, ya. Kalau nggak sempat nyarat nggak apa-apa, didengarkan aja. B yang pertama, bertemu. B yang kedua, bersama. B yang ketiga, barokah. Insya Allah. Bertemu, bersama, barokah. Setuju kira-kira? Baru judul aja udah setuju ya. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah, ibu-ibu, sekarang kita bertemu di sini. Alhamdulillah. Senang nggak bertemu saya, Bu? Saya sih senang, ibu-ibu nggak senang ya nggak apa-apa lah. Ya, saya senang punya saudara baru, ada doa-doa baru. Dari kemarin waktu di WA udah saya doain, ya Allah, semoga ibu-ibu yang hadir husnul khotimah semua, sehat semua, rezekinya lancar semua, hutangnya segera dilunasi oleh Allah, suaminya setia-setia, anaknya soleh-soleha, cucu cicit cocok, nggak ada ya, bukan ya, cucu cicit sampai ke bawah nanti, sampai hari akhir yaumil kiamah menjadi minas solihin was solihat. Amin. Masya Allah. Ya, bertemu saya alhamdulillah senang. Ibu-ibu kalau ditawarin, siapa di sini yang ingin bertemu Allah duluan? Kenapa sepi? Siap atau belum? Jawab yang kompak, yang suaranya nggak terdengar nanti dijemput duluan. Siap atau belum bertemu Allah? Nah, judul kita pertama, bertemu bersama barokah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bertemu Allah, banyak orang nggak siap karena selalu berpikir bertemu Allah harus game over duluan.
harus manggil Bilal, nyalain mic di musola, assalamualaikum inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Padahal dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Kahfi ayat 110. Ada yang hafal, Bu? Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi'ibadati rabbih ahada. Udah hafal, Bu, ya? Surat Al-Kahfi ayat 110 kita baca setiap malam Jumat. Masya Allah. Nah, ini apa tadi? Faman kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang mau bertemu Tuhan, bertemu Allah, udah dikasih tahu nih, siapa yang bertemu aku, ingin bertemu aku, gak usah mati dulu. Kenapa? Allah sampaikan falyamal amalan sholiha, agar dia beramal soleh. Masya Allah. Jadi kalau kita beramal soleh, sama artinya bertemu. Sekali lagi, kalau kita beramal soleh, sama artinya bertemu. Siapa yang mau bertemu Allah? Saya. Mau jadi ganti sekarang. Oke, ya. Oke, saya ulang. Sambil angkat tangan, Bu, biar dilihat malaikat. Siapa yang mau bertemu Allah? Saya. Masya Allah, barakallahu fiik. Sehat semua, Bu. Ya, Masya Allah. Sederhana sekali loh. Di dalam Al-Quran kalau mau bertemu Allah gak harus ninggalin tangis anak cucu. Kenapa? Bertemu Allah dengan beramal soleh. Falyamal amalan sholiha. Amal soleh apa saja? Bantu orang, amal soleh. Nolongin orang, amal soleh. Apalagi ya? Berkata-kata baik, amal soleh. Senyum pada orang meskipun dikira cengengesan terus, ya. Sedekahnya pakai senyum terus, amal soleh. Nggak usah khawatir, ya. Banyak amal soleh, setiap kebaikan. Nah, membiarkan orang yang memfitnah kita, amal. Tidak benci pada orang yang membenci kita, amal. Sudah siap, Bu, dibenci tapi kita tetap mencintai dia. Halo. Kayaknya berat deh, gitu. Nah, kalau mau amal soleh itu, Bang, mencintai nggak pakai biaya kok, ya kan? Masya Allah, mencintai nggak pakai biaya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bertemu Allah dengan cara melakukan amal soleh, tidak harus meninggal dulu. Nih, datang ke pengajian, bertemu Allah. Nyampe ke rumah, pulang dari sini bertemu Allah karena amal soleh. Apa dasarnya? Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, ya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji. Kalau keluar menuntut ilmu maka dia dihitung di jalan Allah sampai kembali. Kalau meninggal terpleset, naudzubillah, jangan sampai, ya. Ya, itu fi sabilillah, matinya mati syahid. Oh, Masya Allah. Insya Allah, ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Bertemu Allah dengan amal soleh. Padahal, Bu, memaafkan orang kan nggak perlu biaya, ya kan? Pakai biaya nggak, Bu? Maaf, aku mau maafin, saya harus beli sesuatu dulu, enggak? Tapi memaafkan orang yang termasuk kategori amal soleh itu sulit atau gampang? Sulit, Bu, ya. Sulit, ya. Makanya kenapa kalau kita mampu melakukan, kita sama artinya bertemu Allah. Apa manfaatnya bertemu Allah? Kalau bertemu saya aja manfaatnya jadi saudara, dapat pengetahuan baru, dicatat amal, apalagi bertemu Allah. Masya Allah. Nah, jadi kita dapat ilmu. Hari ini kita bertemu Allah, meskipun Allahnya gak kelihatan. Nah, kalau Allah kelihatan, ya nggak Allah namanya, gitu, ya. Nah, ini bertemu Allah. Manfaatnya banyak banget karena amal soleh dibalas di akhirat oleh Allah. Di dunia dapat keberkahan karena tadi bertemu bersama berkah. Nah, bagaimana bertemu kita ini agar sesuai dengan yang diharapkan di surat Al-Kahfi ayat 110, bertemu yang membawa berkah, bertemu yang sama artinya dengan bertemu Allah, bertemu yang lewat amal soleh, maka syaratnya harus ikhlas.
Beramal soleh, dinamakan amal soleh itu amalnya harus ikhlas, Bu. Kalau enggak ikhlas, amal salah. Ya. Kalau ikhlas, amal soleh. Kalau enggak ikhlas, amal salah. Mungkin kata orang enggak salah karena kita nolongin orang, tapi untuk diri kita sendiri bukan jadi amal soleh, amal salah. Contoh, kita masak banyak, kita bagi ke tetangga kita. Terus setelah sebulan kemudian tetangga kita dapat rezeki syukuran, kita nggak dikasih. Hati kita ngomong apa, Bu? Aku nggak dikasih ya. Bulan lalu gue masak banyak, lo gue kasih. Sekarang denger nih baunya sampai sini, bukan hanya suaranya, baunya nih. Terasa enak sekali masakan yang lo buat, kok nggak nyampe sini sih, dikit-dikit gitu kan, dikit-dikit nggak nyampe. Nah, ketika kita ngomong begitu, amal kita yang sebulan lalu amal salah. Kenapa, Bu? Ya hilang lah. Hilang, namanya juga salah. Kayak infak tapi dimasukin ke lubang selokan, bukan ke kotak amal. Na'udzu. Loh, Masya Allah ya. Amalnya amal salah, nggak bertemu Allah, bertemunya hawa nafsu aja. Nolong orang pengen dibalas. Pak, ini saya tolong ya, saya ini butuh ini nih untuk skripsi, pengen selesai ini butuh 1,5 juta, 1,5 juta untuk menyelesaikan ini. Ya udah, ini ada dana, pakai aja. Tapi ingat ya, nanti kalau sukses jangan lupa gue. Loh, dikasih syarat, kalau sukses jangan lupa gue. Atau begini, nanti kalau udah kamu berhasil ya tolong anak-anak saya, bantuinlah. Kamu kan sudah aku bantu sekarang. Nah, itu berarti bukan amal soleh, li ajli insan, karena manusia, bukan karena Allah. Setiap amal yang tidak ikhlas masuk ke tempat sampah. Na'udzu. Sholat, ada nggak, Bu, sholat kadang nggak ikhlas? Ada. Ini bapak ini pagi-pagi udah disuruh sholat gara-gara besok mau ngelamar, ada jamaah sama calon mertua lagi gitu ya. Nah, nggak ikhlas. Masya Allah. Nah, jadi ikhlas itu Masya Allah. Ikhlas itu gimana, Bu? Jangan berharap balasan selain balasannya Allah. Selesai. Nih, berangkat ngaji, ya harus ikhlas karena Allah. Mau di sini nanti ujian keikhlasannya apa? Kadang-kadang kita dikomentarin, Bu. Pakai kerudung yang agak sesuai dengan bajunya dikomentarin. Itu Mbah itu gimana sih? Kok nggak sama? Kok nggak matching? Itu kok masih muda, kok kayaknya penampilannya tua. Itu kok begitu, macam-macam. Nah, itu godaan. Jadi jangan dimasukkan hati, masukkan ke sol sandal. Sepatu ya. Masukkan ke sol sandal atau sol sepatu. Ya. Kenapa? Karena kita ingin amal soleh. Masya Allah. Jadi gampang, Bu ya. Untuk bertemu Allah, kita perlu lakukan amal apa saja. Masya Allah. Ujian besar kalau jadi pejabat, Bu. Niatnya menolong rakyat atau mendapatkan nikmat. Ada nggak, Bu, yang niat yang untuk mendapatkan nikmat? Ada, cuman karena kita nggak pejabat ya kita nggak ngerasain, ya kan? Ujiannya berat, ya, karena setiap tingkah polanya akan mendapatkan harta, mendapatkan penghasilan. Kalau tidak diluruskan, maka berbahaya, tidak jadi amal soleh. Mahasiswa saya ngajar di Unindra, Bu. Pernah dengar nggak, Bu, Unindra? Universitas Indraprasta PGRI. Itu setiap tahun mahasiswanya 10.000 mahasiswa barunya. Kalau di UIN mungkin sekitar 6.000-an. Jadi hampir 2 kali lipatnya UIN mahasiswanya. Dari sejabodetabek ya, banyak. Karena nggak mahal, letaknya di Jakarta, jadi banyak yang kuliah di sana. Saya sampaikan ke mereka. Saya juga ngajar di Stay Sebi, Bu. Institut Stay Sebi. Di sana banyak beasiswa kalau ibu punya anak yang hafal Quran 100%. Nah, beasiswanya. Saya sampaikan kepada mereka semua ya, bahwa
kita beramal itu harus ikhlas, termasuk menuntut ilmu. Jangan karena ingin dapat ijazah. Ijazah nggak dingin aja dapat kok, insya Allah. Terus ikut ujiannya, mengerjakan tugasnya, ikut sidang skripsinya, ada wisudanya, insya Allah ijazahnya asli. Gara-gara isu ijazah asli, saya sampai upload ijazah saya di layar Bu, di kampus nih, ijazah saya asli loh. Masya Allah, gitu ya. Nah, apa susahnya tinggal nunjukin ijazah aja kok ya Bu, gitu. Ya ribet karena memang nggak. Kok jadi ngomongin yang mau apa nih? Oke, Allahumma sholli ala Muhammad. Mau kuliah, mau ngajar, mau kerja, niatnya harus diluruskan. Niat ingin jadi amal soleh, niat untuk bertemu Allah. Bertemu Allah itu sebuah kemuliaan. Kayak saya bertemu Pak Prabowo Bu, belum pernah sih ya. Kalau pernah misalnya nih, itu kemuliaan, betul nggak Bu? Kebahagiaan, senang bisa ketemu Pak Prabowo, apalagi Allah. Karena Allah pencipta kita, pertemuannya tidak pertemuan fisik, tapi lebih dari sekedar itu, dan kemuliaannya lebih dari sekedar ketemu manusia, itu pasti. Maka godaannya juga berat. Wong ketemu mau dapat hal yang besar, kok godaannya ringan, ya nggak masuk akal. Tadi yang kita contohin, ngaji, ya datang ngaji, malah diomelin, misalkan salah dikit, malah dibahas di pengajian misalnya. Sabar, gak usah khawatir, ini bertemu Allah. Ini bener, ini berarti karena aduh ngatur emosi ini, perasaan susah banget. Karena susah, ingat, berarti kita benar-benar mau bertemu Allah, butuh keikhlasan, insya Allah. Nah yang kedua, ya ini harus dilihat jamnya nih Bu, udah 26 menit ya, khawatir kebablasan nanti. Kita sampai jam berapa? Jam 12 kan? Maaf, jam berapa? 11 ya? 11. Jam 11 ya, biasanya jam 11 Bu. Biasanya jam 10. Oh jam 10. Karena pada antar sekolah. Enggak apa-apa Bu ya? Ya, Lebih dikit-dikit ya, dikitnya sejam ya nggak apa-apa ya. Oke, bertemu. Kira-kira enak bertemu atau ada tambahnya Bu? Bertemu dan bersama. Anak ya, enak ya, bertemu dan bersama. Ada saya bertemu Pak Prabowo, tapi saya nggak bersama beliau. Beliau sama pengawalnya misalnya. Ya, dulu mantan dulu itu bertemu, tapi nggak bersama. Ya, karena dulu nggak jadi suami kita, nggak jadi apa. Pernah bertemu tapi tidak bersama. Kita berharap dengan Allah ini kita bertemu tapi juga bersama. Kalau bertemu Allah itu istilah di dalam surat Al-Kahfi 110 namanya liqa'ullah. Bertemu Allah. Jadi liqa' itu artinya bertemu. Nah, kalau yang bersama itu dalam Al-Qur'an pula yang disebut ma'iyatullah, yaitu bersama Allah. Dulu dalam sejarah pernah tercatat ketika Rasulullah berada dalam gua bersama seorang sahabat yang sangat dicintainya. Siapa Bu? Abu Bakar. Gua dikepung orang kafir Quraisy. Bingung. Abu Bakar gemetaran. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Ma'ana itu bersama kami, bersama kita. Ya, ma'iyatullah, kebersamaan dengan Allah. Orang setelah bertemu dengan Allah beramal soleh, maka dia seharusnya idealnya bersama Allah. Jadi nggak bertemu doang, tapi juga bersama. Sayang banget kita udah bertemu Allah tapi nggak bersama. Sayang banget bertemu orang yang baik, orang soleh yang kita inginkan, dia adalah menjadi imam kita di keluarga kita, ternyata nggak bertemu, nggak bersama. Bertemu doang nggak bersama. Sayang. Harusnya bertemu dan bersama. Allah juga demikian. Kita berharap setelah beramal soleh kita selalu bersama Allah. Sehingga apa? Akan muncul pertolongan Allah. Contohnya tadi di dalam gua sedih banget, gemetar Abu Bakar. Baginda Nabi cuma mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Bertemu Pak Wali Kota, tapi juga bersama Pak Wali Kota, jalan bareng.
Kira-kira lancar gak perjalanan? Lancar, ada pengawalnya, Satpol PP-nya di depan, di belakang, polisi tentara mengawal, Masya Allah. Ya, lancar gitu. Apalagi Allah, bertemu dan bersama Allah semuanya lancar insya Allah. Bagaimana caranya agar bersama Allah? Tadi cara bertemu, beramal soleh. Bagaimana cara bersama? Allah sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Masya Allah. Ternyata cara untuk bersama Allah selalu harus sabar. Harus apa, Bu? Sabar. Sabar itu apa? Sabar itu diem aja Pak Ustadz. Kalau ada apa-apa diem. Enggak. Sabar itu survival. Sabar itu bertahan hidup. Tapi kokoh. Selalu mencari solusi. Itu sabar. Jadi sabar enggak diem. Sabar itu aktif. Contohnya siapa? Orang yang paling sabar di dunia ini siapa, Bu? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Allah enggak diem. Ketika disakiti, beliau terus berusaha. Di Mekah akhirnya ada perintah Allah hijrah. Beliau usaha hijrah dari Mekah ke Madinah misalnya. Nah, jadi sabar itu bukan diam. Sabar itu berusaha optimal dan berdoa optimal. Ikhtiarnya optimal. Optimal itu apa? Sampai puncak sudah, kalau bisa kita lakukan, kita lakukan deh. Kalau istilah di Jawa, alhamdulillah saya dari Jawa Timur, Bu, ya. Ndas digawe sikil, sikil digawe ndas. Pernah dengar enggak, Bu? Ada yang Jawa di sini? Ya, ndas digawe sikil, sikil digawe ndas gitu ya. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Saking jungkir baliknya orang berusaha secara optimal. Jangan keliru, sikil itu kaki, Bu, ya. Kalau kikil, nah beda lagi. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu kira-kira kalau ditanya nih, kita ini sudah sabar atau belum ya? Kira-kira nih. Beneran? Nah, tandanya apa nih? Jangan-jangan sudah sabar tapi nggak tahu tandanya. Ya. Jadi kalau disuruh milih, kita ini kira-kira ingin yang termasuk kategori sabar atau nggak sabar? Kira-kira kalau disuruh milih, Bu, kita ingin yang masuk golongan sabar atau nggak sabar? Kenapa? Karena kita ingin bersama. Oke, ini harus diingetin dulu. Biar kuat nih. Biar kuat tekadnya, biar kuat untuk menjadi sabar. Para alim ulama membagi 3. Sabar, usaha optimal, doa optimal, berikhtiar optimal, itu dalam 3 hal. 1, apa, Bu? Sabar dalam mematuhi perintah Allah. Jadi bertahan, suruh sholat 5 waktu. Sholat jangan dikorting, 5 jadi 4,5 deh. Gak bisa. Ya, kalau perlu tambah dengan amalan sunnah. Sabar mematuhi perintah Allah. Suruh tinggalin yang haram-haram, riba dan yang semacamnya, tinggalin. Meskipun masa sih, udah tinggalin. Itu sabar. Kalau kita mampu ninggalin karena perintah Allah, maka kita masuk kategori sabar dalam mematuhi perintah Allah. 1. Yang kedua, sabar dalam menjauhi larangan Allah. Udah rumah tangga 20 tahun. Anak udah pada nikah. Tiba-tiba ada masalah. Naudzubillah ya. Contoh aja. Ada masalah sampai hampir ribut. Ya sudah ribut. Suami istri. Tiba-tiba nggak disangka, nggak dinyana. Tiba-tiba WA masuk. Mantan. 20 tahun yang lalu. Misal nih. Makanya, wah ini siapa? Ngobrol, ingat masa-masa lalu, kemudian kayak ada memori, cinta lama bersemi kembali. Kira-kira maksiat nggak, Bu? Maksiat pastilah. Nggak ada orang tahu sih, tapi Allah tahu, malaikat tahu, ada catatannya. Kalau kita bertahan, mohon maaf ya Neng ya, atau mohon maaf ya Pak D ya, itu kan masa lalu Pak D, kita semua sama-sama punya keluarga, mohon maaf, please deh nggak usah diteruskan ini. Semoga Allah ampuni kita, selesai, blokir. Nah,
Itu sabar dalam menjauhi larangan Allah. Ya, itu yang nggak ketahuan orang. Misalkan makan makanan yang haram, minuman yang haram, kita sabar, jauhi. Itu sabar. Kalau kita mampu menjauhi itu, masuk kategori sabar, insya Allah. Yang ketiga, ya, sabar dalam menerima, menghadapi musibah ataupun takdir Allah yang diberikan kepada kita. Saya misalkan ditakdirkan Allah kecil, nggak tumbuh dan berkembang lagi, Bu. Gitu ya. Misalnya, ya harus sabar, bersyukur, alhamdulillah, jangan protes. Meratapi nasib. Ada, Bu, kita. Biasanya kita itu kalau lagi ada masalah itu doa itu bisa nangis, Bu. Karena hampir-hampir kayak semi-semi meratapi nasib gitu. Ya, ada, Bu, gitu. Ada nggak kita yang nangisnya itu karena syukur? Ya alhamdulillah, ya Allah, sehat ya Allah, suami sehat ya Allah, anak cucu sehat ya Allah, coba tetangga itu yang sakit ya Allah, beri kesehatan, sampai nangis gitu. Karena mensyukuri nikmat. Ada, Bu, gini, alhamdulillah. Atau kebalikannya, utang banyak ya Allah, utang ya Allah, anak susah banget ya Allah, gak bisa dipercaya ya Allah. Yang mana nih, Bu, kita? Sering nangis enggak kita? Biasanya ibu sering nangis ya. Ya, begini. Nah, sering nangis itu ada manfaatnya, Bu. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Masuk kategori hadis Nabi, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah, di mana tidak ada naungan selain naungannya Allah. Yang pertama, imamun adilun, imam yang adil, pemimpin yang adil. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang ketujuh adalah rajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Seseorang yang mengingat Allah dalam kesendiriannya kemudian mengalir air matanya. Atau enggak mengalir, yang merembes lah, enggak mengalir kayak air pancuran aja, ya, merembes, menggenang air mata di matanya. Kalau kita mampu itu, Bu, insya Allah kita dinaungi oleh Allah, diselamatin oleh Allah di padang mahsyar, alhamdulillah, diselamatkan, masuk surga lancar. Apa modalnya? Sering-sering nangis dalam kesendirian, tapi nangisnya syukur, bukan meratapi nasib. Harus dilatih, Bu. Ya, harus dilatih. Oke. Nah, itu. Jadi, yang pertama untuk bertemu Allah, beramal soleh. Yang kedua, kita lengkapi dengan bersama Allah dengan sabar, sabar mematuhi perintah Allah, sabar menjauhi larangan Allah, sabar dalam menerima apa saja ketentuan Allah atas kita. Masya Allah, ini saudara-saudara kita yang di Gaza dikasih takdir sama Allah, tiap hari ada bom, tiap hari ada. Kalau mereka sabar, Masya Allah, dahsyat. Mereka akan bersama Allah selalu. Ma'ana, innallaha ma'ana, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Masya Allah, bersama Allah. Gimana caranya, Bu? Tadi kan beramal soleh, cara untuk bertemu Allah. Cara yang kedua, agar kita bersama Allah harus sabar. Caranya sabar gimana? Caranya sabar, komitmen terus, berusaha untuk mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan menerima apapun takdir Allah atas kita. Siap, Bu, ya? Siap, ya? Nah, insya Allah. Pernah nggak kadang-kadang kita ngeluh? Ya Allah, kenapa sih? Pak, ini kan gara-gara kamu, Pak, tadi ngomong begitu. Coba kalau tadi, Pak, ini kamu disuruhkan begitu kan? Kasihan bapak-bapaknya. Itu saya ngomongin saya sendiri, bukan lagi. Ya, Masya Allah. Jadi, nah, bagaimana, Bu? Caranya agar sabar kita itu paripurna. Ya, sabar kita paripurna akan menghasilkan kebersamaan dengan Allah. Bersama Allah itu seperti apa? Ada nggak ibu-ibu yang kadang-kadang nggak bersama HP? Ketinggalan di rumah, kita lagi ke pasar. Pernah ya? Rasanya gimana, Bu? Nggak enak banget.
nanti anak-anak gimana lah, ini ada kabar apalah, nanti Google Map-nya nggak ada lah, mau ya gitu ya. Saya enak aja. Enak aja misalnya. Nah, Mau ke pasar kayak gak ada apa, enak aja. alhamdulillah. Kalau bersama Allah akan lebih enak. Usahakan rasanya kalau bersama Allah itu selalu bersama Allah. Kita selalu bersama dengan Allah. Bagaimana cara memahaminya? Allah sampaikan, wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni qarib. Ujibud da'wat da'an. Ya, da'ani. Jadi kalau kita bertanya Allah itu di mana? Allah itu qarib banget, dekat banget, lebih dekat dari urat nadi kita yang ada di leher. Pernah dengar lagu nggak Bu? Yang gini, lagunya Bibo kalau nggak salah ya. Gimana itu? Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh, hati adalah, dan seterusnya. Saya nggak hafal. Ya, udah suaranya cempreng, nyanyi lagi, gitu ya. Oke. Nah, ini seakan-akan mengatakan kalau kita beribadah kepada Allah, Allah dekat kita. Kalau kita jauh-jauh dari Allah, Allah juga jauh dari kita. Sepakat gak, Bu? Sepakat gak kira-kira? Faktanya, Allah tidak pernah jauh dari hambanya. Al-Quran yang menjawab, Anna akrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher nadi setiap hamba. Allah itu lebih dekat banget, Bu. Lebih dekat daripada diri kita sendiri loh. Allah yang menguasai kita. Jadi Allah nggak pernah jauh dari kita. Cuman kadang kita tidak merasa bersama. Naudzubillah. Jadi kita dekat atau jauh dengan Allah? Dekat. Tapi kadang orang tidak merasa dekat dengan Allah. Contoh, ketika orang nggak merasa dekat dengan Allah, ketika dia marah sampai lupa daratan, ingatnya lautan. Gimana? Marahnya sampai ke ubun-ubun, semua dimarahin. Kayak dia orang yang paling hebat, paling benar. Na'udzubillah. Itu dia lupa ada Allah. Dia bersama Allah. Malu. Makanya kalau kita di rumah mau marah sama semua suami kita, ingat Allah bersama kita. Catatannya ada. Masya Allah. Ya. Nah, bagaimana caranya, Bu? Agar kita merasa. Tadi kan faktanya Allah selalu dekat dengan hamba. Nggak ada lagu itu, mohon maaf, konteksnya nggak benar. Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh. Enggak, Allah selalu dekat. Hanya kita yang merasa jauh. Sekarang bagaimana agar kita merasa dekat? Pengen tahu caranya, Bu? Ya kan? Sekarang nih, ada ayam di lumbung padi. Dari kecil di situ, makanan banyak sekali, tapi dia nggak merasa dia punya makanan, malah menunggu suapan nasi dari tetangganya, dari orang di luar itu. Padahal kanan kirinya makanan banyak banget. Kenapa? Karena dia nggak kenal bahwa itu makanan. Nah, saya akan ngajak yang tadi nanti harus diamalkan, bahwa kita, kanan kiri kita ini adalah alat wasilah untuk merasa bersama Allah. Oke, sudah siap, Bu? Udah siap menerima caranya nih? Nah, oke ya, alhamdulillah. Janji mau diamalin? Ini bukan bid'ah. Ini ada dalam Quran, ada dalam hadis, ya. Caranya adalah, Ibu ya, hubungkan setiap apa yang kita indra kepada Allah. Gimana, Bu? Hubungkan apa yang kita indra kepada Allah. Indra ini kan ada 6 ya? 6 atau 5, Bu? Penglihatan, pendengaran, pengecapan, menciuman, terus apa lagi? Perasa. Terus satu, indra ke-6. Ya, pokoknya kalau indra semua deh, mau 6 mau 7, kalau ada misalnya, jadikan itu alat untuk menghubungkan dengan Allah, untuk menghubungi Allah. Contoh nih, prakteknya gampang. Ibu-ibu. Nek siapa nanya? Mak Aneng ya. Mak Aneng 75 tahun. Alhamdulillah. Lihat pas jalan, Mak Aneng melihat orang yang seusia atau sama-sama tuanya. Kira-kira Mak Aneng yang dipikirkan apa, Mak Aneng?
Tanya gitu jangan tanya apa gitu. Ketemu gimana? Ya, ketemu di jalan aja, ketemu di jalan pas-pasan lewat, kenal atau enggak, tapi kan modelnya hampir sama, sepuh juga, tua juga, gitu. Kira-kira dalam hatinya Maneng ngomong apa, ngobrolin apa di situ? Bilang apa, Mpok? Bilang apa, Mpok? Orang tua itu. Ya orang jalimat ya diam aja. Ya pastilah. Kalau diem kan mulut kita, Kalau tapi hati kita kan kadang ngomong. kalau dia ketemunya sama-sama temennya, dia tua dari dia bilang Pak Ustadz. Tapi kalau dia nggak kenal dia tua dari dia diam aja. Nah, bagus. Diem. Hatinya masa nggak ngapa-ngapain? Contoh nih, contoh ketika sama Mak Aneng bilang ini contoh ya. Ini udah nenek-nenek, masa wajahnya Magic Wibiniu? Contoh, Mak Aneng lihat pas-pasan dengan orang yang seusia, tapi dia di wajahnya tuh ada Magic Wibiniu, merah, jingga, hijau, biru, nila, ungu, pasang semua warna. Ya. Udah aki-aki misalkan kan gitu. Kadang hati kita gitu. Ya, itu kan normal ya. Nah, yang normal-normal gitu itu wasilah untuk menghubungi Allah. Caranya bagaimana? Jadikan doa. Ya Allah, ini nenek-nenek udah sepuh tapi Magiku Ibiniu, beri kesabaran hatinya ya Allah. Jadikan sehat ya Allah, meskipun dia kayaknya kok pengen muda terus. Ya Allah, panjangkan usianya ya Allah. Padahal kita nggak kenal Maneng nggak kenal dia. Tapi Allah kirimkan orang yang Magiku Ibiniu yang seusia dengan Maneng agar Maneng ingat kepada, agar menghubungkannya kepada, agar mendoakannya kepada, agar menjadikan dia wasilah untuk bertemu, untuk bersama. Gampang atau susah? Mak, gampang atau susah, Mak? Tapi nggak usah diomongin, di dalam hati doain. Apa dasarnya? Nah ini siap-siap dasarnya. Ma min abdin muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qalal malaku walaka bimithlin. Tidak ada seorang hamba mukmin yang mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan, kecuali datang seorang malaikat mengatakan walaka bimithlin, kamu juga dapat doa yang sama. Doa kita kira-kira makbul enggak? Belum tentu loh, dosa kita banyak. Tapi doanya malaikat makbul enggak? Makbul. Malaikat enggak punya dosa, selalu taat, tinggal nunggu perintah doang. Tapi dia dikasih kesempatan oleh Allah untuk mendoakan manusia. Caranya bagaimana agar kita didoakan malaikat? Kita doain makhluknya Allah tanpa sepengetahuan dia. Jangan habis didoain terus, Pok, gue kemarin doain lo, Pok, sekarang traktir dong. Enggak, jangan kasih tahu. Jangan kasih tahu. Ini, kita ngobrol begini bisa kok, Bu. Ibu-ibu dengerin saya, ibu doain saya bisa kok. Ya Allah, saat itu bayar utangnya semua ya Allah. Ya Allah, saat itu sehatkan yang udah kecil, kurus lagi misalkan udah. Ya itu boleh doain gitu. Apa dasarnya lagi? Itu yang pertama. Dasarnya apa? Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat kepada manusia lainnya. Kita bersapa-pasan dengan orang, kita nggak kenal dia siapa. Bisa nggak kita ngasih manfaat ke dia? Bisa. Caranya bagaimana? Dengan mendoakan dia. Di mana doanya? Di dalam hati, bukan di lisan. Apa tercatat? Tercatat. Apa dasarnya? Dalam Al-Quran. Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hati-hati, kalian jangan melakukan hal-hal yang kalian nggak tahu. Kenapa? Karena sam'a, pendengaranmu, wal basara, penglihatanmu, wal fuada, dan gerakan hatimu. Ingat ya, fuad itu gerakan hatimu. Kullu ulaika kana anu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Jadi hati kita ini, Bu, dihitung pahala. Kalau kita berpikir positif dalam hati kita ini, doain terus. Iya, doain, Bu. Bener, Mak. Iya. Ini langsung praktek. Alhamdulillah.
Contoh nih, contoh. Contoh Bu ya. Kita lewat ya, jalan nih. Karena yang sering kita jalan Bu. Makanya saya kalau ke kampus naik motor, ya emang punyanya motor, ini motor Ibu ya. Naik motor itu seneng banget. Teman-teman saya itu kadang naik sambil gini-gini. Ternyata saya lihat telinganya, ada hitam-hitamnya, berarti aman. Nah dia mungkin nyanyi ya. Yang repot gini-gini nggak ada apa-apanya kan? Wah itu repot. Sekarang kan wifi, nggak ada kabel, tiba-tiba manggut-manggut. Di bawah lampu merah begini-begini. Saya lihat telinganya, ada hitamnya berarti aman. Saya bisa juga sebenarnya pakai gitu dengerin murotal, tapi saya khawatir nanti ada bel mobil saya nggak denger gitu kan. Ini nggak denger kan, repot ya. Tapi saya gunakan ketika saya berjalan pulang balik ke kampus atau kemana, termasuk ke sini. Itu saya gunakan sebagai wasilah untuk bersama Allah. Caranya apa? Mendoakan dia kepada Allah dalam hati. Dan itulah rahasianya Bu. Itu kata Syekh Misyari Rosyid ya, seorang qori ya, yang biasa kita dengar di internet itu YouTube ya, Syekh Misyari Rosyid. Beliau punya lagu bagus itu. Halaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah. Apakah kamu punya rahasia yang hanya kamu dan Allah tak saja yang tahu? Nah, ini bisa kita jadikan rahasia, Bu. Kita doain orang itu pahala tidak? Di dalam hati pahala tidak? Jadikan itu rahasia. Hanya Allah dan kita yang tahu. Maka kita akan merasa selalu bersama Allah. Karena kanan kiri kita menjadi wasilah, menjadi cara, menjadi alat untuk kita mendoakan dia kepada Allah. Kadang-kadang kalau istri saya marah Bu, percaya nggak istri saya marah Bu? Ya percayalah, manusiawi pasti. Ya. Nah, kalau istri kita marah, suami kita marah, ingat, jadikan kemarahannya wasilah kepada Allah. Jangan dimasukin hati. Jadikan ya Allah, sehatkan ya Allah. Marah itu berarti masih hidup. Salah ya Bu saya. Kalau orang marah berarti tandanya masih hidup. Sayang nih masih iya kan? Ya, masih hidup lah. Kalau udah game over, ya nggak akan pernah marah. Alhamdulillah ya Allah, kasih kesabaran suamiku ya Allah, berikan ketenangan dia ya Allah, jadikan ini tidak salah paham, cintanya perkuat ya Allah kepadaku, kepada anak cucu ya Allah, jaga dia ya Allah. Tapi nggak usah nyebutin, nggak usah diomongin, tapi diletakkan di dalam hati. Dasarnya ada dalam Al-Quran, dasarnya ada dalam hadis Nabi. Semuanya akan menjadikan amal soleh dicatat di akhirat. Makanya Bu, nanti dalam sebuah hadis disebutkan, ada orang yang kaget, kenapa aku di akhirat ini kok pahalanya banyak banget, padahal aku kayaknya biasa-biasa aja. Tahajudnya ya cuma 2 rakaat, ya ininya duhanya cuma 2 rakaat, baca Qur'annya nggak sampai sejuz misal ya, atau wiridnya cuma itu aja, ngaji juga cuma sekali seminggu, kok amalnya banyak banget. Ternyata dia banyak mendoakan orang lain dan banyak berdoa ya, banyak berdoa ya Allah ini ya Allah ini ya Allah ini. Apa bedanya doa dengan permintaan? Kalau doa Allah pasti kabulkan, ud'uni astajib lakum, doalah kepadaku akan kukabulkan. Tapi kalau permintaan Allah sampaikan dalam Al-Quran, tidak semua permintaan akan dikabulkan sama Allah. Kalau minta apa bedanya Bu? Kalau minta itu kan kadang-kadang hawa nafsu Bu, betul nggak? Tapi kalau doa ada sambungannya kepada Allah. Maka setiap kita minta, jadikan permintaan kita itu doa. Caranya bagaimana? Tadi doain aja. Maka jika selama ini rezeki kita masih sulit, utang kita belum terbayar, masalah keluarga kita sering menumpuk, jangan-jangan kita nggak pernah doain orang lain. Kita banyak sibuk doain diri kita dan keluarga kita saja. Mendoakan orang lain tidak harus setelah sholat, tidak harus setelah pengajian, ketika pengajian begini, enggak. Tapi di dalam hati kita, detakkan dalam hati kita. Karena Allah lebih dekat daripada urat nadi yang ada di leher kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau itu dilakukan, kita udah bertemu Allah lewat amal soleh, bersama Allah lewat mendoakan orang lain,
Semua orang didoakan kebaikan, orang marah didoain, orang memfitnah didoain, orang menghibah didoain, orang korupsi didoain, orang melanggar didoain, semuanya didoain. Maka yang terjadi ketiga, barokah, bertemu bersama barokah. Apa itu barokah? Barokah yang paling gampang dalam hasanah alim ulama, mereka menyebutkan ziyadatul khair, tambahnya kebaikan. Bisa jadi rezekinya bertambah, pangkatnya bertambah, bahagianya bertambah, kesehatannya bertambah. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah ziyadatut taqarrub ilallah, tambah dekat kepada Allah. Harta kita tambah banyak, tapi kita nggak tambah dekat kepada Allah, tambah lupa. Dari klub satu ke klub lain, ke night club satu, night club lain, berfoya-foya di sana, pindah di sana, nggak tambah berkah karena hartanya menjauhkan dia dari Allah, maka tidak barokah. Jadi barokah itu selain tambah secara kuantitas, kualitas, tapi nambah dekat kepada Allah. Itu gampangannya, Bu. Dikasih rezeki 1 juta sebulan misalnya, tapi bisa untuk macam-macam dan ingat pada Allah, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, itu berkah. Dikasih 1 miliar sebulan, tapi berantakan, istrinya nggak karu-karuan, suaminya kesana kemari nggak jelas, anaknya nggak bisa diatur, maka nggak berkah. Masya Allah. Jadi kalau kita ingin, ya Allah, kami ingin bertemu denganmu lewat amal soleh. Ya Allah, kami ingin bersama denganmu lewat sabar dan mendoakan orang lain di dalam hati. Ya Allah, kami ingin semua yang kami lakukan menghasilkan keberkahan, hingga malaikat maut mendatangi kita, menjemput kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siap bertemu Allah? Siap. Mau bersama Allah? Mau. Insya Allah barokah. Ada pertanyaan? Mungkin prakteknya susah atau gimana? Boleh, silakan Bu. Ya. Kalau nggak ada, tinggal diamalin. Ya. 4 menit lagi baru sejam. Ayo. Ya, ini ngepasin 4 menit nih. Nenek, ada yang ditanyakan, Nek? Monggo. Nggak ada. Ya, di luar itu boleh, silakan. Ibu boleh disampaikan apa? Ya. Kira-kira doakan orang lain tadi susah atau gampang, Bu? Gampang ya? Pakai biaya enggak? Musuh kita siapa nanti? Waktu kita mendoakan musuh kita siapa? Hawa nafsu kita ini musuhnya. Setan juga, hawa nafsu dalam diri kita, setan dari luar kita. Contoh kita doain orang nih. Ngapain lo doain dia? Tahu nggak lo kemarin itu difitnah sama dia? Loh. Nah, saya mau bertanya Pak Ustaz. Iya, monggo, Bu. Ya. Ini saya kan misalnya punya mangga di pinggir jalan, petik orang, saya kagak kasih karena saya juga belum metik. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Orangnya nggak minta lagi. Mangganya 1 kintal atau 1 buah? Mangganya cuma ada 4 apa kalau kesalah di jalan. Masya Allah. Petik orang, saya juga kagak tahu petik siapa. Cuma saya bilang begini, orang mangga orang main petik aja, nggak bilang-bilang. Itu saya juga nggak ikhlas berarti ya. Oke. Emang nggak ikhlas. Coba perhatikan, sudah nggak ikhlas, mangganya nggak balik, nggak bisa merasakan mangga, menggerutu dalam hati. Berarti ini hatinya nggak terima. Kata ilmu kesehatan, kalau nggak terima hatinya itu sakit hati, bahasa lainnya sakit jiwa. Apa Bu? Saya ngadi mana? No, masa mangga gua dicupitik sama orang tuh gua nggak tahu saya petik. Udah dia nikahin aja. Kan juga bawahnya banyak lagi mah. Dipetik-petik kata tumbuh 1000 kata dia. Benar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Banyak tumbuh Pak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi saya yang gerutu Pak Ustaz. Iya. Gerutu aja masih tumbuh banyak. Apalagi enggak gerutu. Iya, Masya Allah. Punya dosa nggak Pak Ustaz? Iya, begini, dosa enggak tapi rugi. Coba kalau ibu waktu itu, kesabaran pertama itu adalah pada detik-detik pertama kita diuji. Semakin cepat kita bisa menyambungkan pada Allah, semakin berkah. Ada orang nyambungnya sebulan, ikhlasnya sebulan baru ikhlas maksudnya. Setelah tahun namanya tambah banyak, buahnya oh ya udah
Kalau di awal kejadian kita langsung ikhlas, Masya Allah, luar biasa. Pak Ustadz. Iya Bu. Iya, kalau seperti orang kalau itu mau nggak orang melakukan mau jatuh sudah pungut ke bawah. Oh iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, iya Bu. Begini, mau kena angin jatuh diambil orang, mau disambit pakai batu atau pakai apa galah, sudah. Kalau sudah terjadi itu takdirnya Allah. Kalau kita tidak ikhlas berarti tidak qanaah. Kalau orang nggak qanaah hatinya bermasalah. Dalam ilmu kesehatan, sehat itu bukan hanya fisik tapi juga sehat hati atau jiwa. Kalau kita hatinya jiwanya nggak sehat berarti sakit jiwa, tempatnya di rumah sakit. Ya Allah. Jadi insya Allah Bu ya, ikhlasin ya. Ikhlas itu gini, ikhlas itu mengantarkan orang bahagia. Insya Allah. Kalau jatuh Iya. saya juga nggak ngapa. Kalau jatuh berjalan dia. Setahun. Yang lihatnya orang. Iya, setahun baru ikhlas Bu. Makanya kalau jatuh saya nggak bermasalah Iya. Pak Ustadz. Karena ini seperti saya ngeliat orangnya. Iya. Nah, Saya menyebut orangnya saya nggak enak. betul. Kira-kira Bu, halo, ini ya, ini bagus nih. Kita nggak lihat orangnya tiba-tiba hilang, ikhlas. Kita lihat orangnya ngambil banget. Kira-kira untuk mengikhlaskan itu lebih berat yang pertama nggak lihat orang atau yang kedua lihat orang? Beratnya berat mana? Yang kedua Berat lihat orangnya. Oke. Oke. Kalau kita bawa uang 1 miliar sama 2 miliar uang kertas, berat mana? 2 miliar. Mau 1 miliar atau 2 miliar? Iya. Ya. Kalau lihat enggak lihat orang itu bisa ikhlas 100%. Lihat orangnya berat untuk ikhlas. Karena berat untuk ikhlas, maka jaminan pahalanya semakin besar. Iya, kalau lihat orangnya mah ya saya nggak ikhlas Pak Ustadz. Kalau jatuh di utara saya ikhlas ya mau jatuh. Makanya dapatnya cuma sedikit Bu. Dapatnya sedikit karena ikhlasnya pakai syarat. Ikhlas itu nggak pakai syarat. Tadi kan pakai syarat. Kalau nggak lihat orang ya ikhlas. Kalau lihat orangnya nih, kok tega gitu loh. Gitu. Kenapa punya gol petik? Gol petik gitu Pak Ustadz. Padahal cuman mangga. Begini. Tapi Ustaz, mangga itu kan gitu ya. Oke, begini. Setiap apapun yang kita ikhlaskan dinilai pahala oleh Allah. Ikhlas kita tambah tinggi, tambah besar pula pahalanya. Tambah dekat pula kita sama Allah. Meskipun pohonnya punya Gitu. rezekinya rezeki dia Mak. Gitu. Apalagi memang udah diambil orang. Insya Allah. Caranya bagaimana? Doain. Kalau ibu, siapa Bu namanya Bu? Malah Bu Mala sudah lihat orangnya, metik sendiri di mata depan kepala mata sendiri. Terus Bu Mala ikhlas malah doa, ya Allah jadikan apa yang dipetik sehat ya Allah. Jangan dibalik. Semoga mencret ya Allah. Gua gak ikhlas sampai kiamat, gue gak ikhlas hanya gara-gara mangga satu. Tapi kalau kita, ya Allah, Masya Allah, kasihan banget ya Allah. Mungkin dia mau beli mangga kan mahal, 35.000 sekilo. Ya Allah, kalau jadikan sehat dia ya Allah, sadarkan hatinya kalau metik itu nggak benar ya Allah. Aku maafin, jangan siksa dia ya Allah gara-gara dia mencuri manggaku ya Allah. Jadikan ini pahala pemberatku di akhirat. Jadi nggak kira-kira? Jadi nggak itu pemberat pahala kita di akhirat? Mau berat pahalanya atau mau ringan? Itu yang harus kita ingat dalam yang kita ucapin dalam hati, Bu. Ya. Jadi kalau kita dipamerin kesalahan, nyakitin di depan mata kita, itu ingat
pahalanya besar banget kalau kita maafin dia. Kalau kita malah doain dia, mohon maaf Bu ya, saya dengan Pak Jokowi itu nggak cocok. Ya keputusannya, tingkah lakunya nggak cocok. Tapi saya doain beliau Bu. Saya nggak benci dia secara personal, enggak. Saya doakan ya Allah ampuni beliau ya Allah. Akhirkan dia husnul khotimah ya Allah. Nggak harus saya WA Pak Jokowi, lo gue doain, enggak. Saya nggak punya nomornya. Ya saya juga bukan apa-apa. Tapi saya doain dia. Kenapa? Balik ke diri kita. Ma min abdin muslimin yad'u li akhi bidzaril ghaib ila qalal malaku walaka bimithlin. Malaikat datang doain kita, kamu juga dapat doa yang sama. Kita doakan kebaikan kepada orang, kita didoain malaikat dengan kebaikan. Alhamdulillah. Doa kita bisa jadi terhalang karena dosa-dosa kita, tapi doa malaikat mustajab akan pasti diterima. Kalau di dunia mungkin tidak berupa harta, tapi di akhirat berupa kenikmatan surga yang tiada tara. Kadang orang hanya milih sekejap di dunia, melupakan yang abadi di akhirat. Na'udzubillah. Semoga Allah memberkahi kita dan memudahkan kita semua untuk mengamalkannya Bu ya. Kalau ada sesuatu maafin, doain, jangan hanya dimaafin doang, tapi doain dalam hati. Jangan pernah dalam hati kita ini ada benci. Boleh bermusuhan karena memang bermusuh, misalnya lawan, ada perang, kita melawan lawan kita, boleh kita membela diri, tapi kita nggak boleh benci pada orangnya. Kita perang karena memang harus berperang, bukan karena didorong oleh hawa nafsu. Tetap kita doakan dia, ya Allah ampuni, buka pintu hatinya ya Allah. Seperti siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi dua Umar, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Ini dua Umar ini Bu, ini memusuhi Nabi loh. Dua Umar ini ingin Nabi itu mati. Dua Umar ini selalu berusaha bagaimana Nabi itu harus disiksa, dijebak agar dia terbunuh. Tapi apa kata Nabi? Ya Allah, kuatkan Islam dengan masuknya salah satu Umar. Beliau enggak mendoakan buruk. Orang-orang Taif melempari Nabi dengan batu, dengan enggak didoakan buruk, malah didoakan agar dapat hidayah. Loh, itu Nabi kita. Kita disuruh kayak begitu. Kalau kita seperti itu, jadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memaafkan orang tanpa biaya, mendoakan orang tanpa biaya, mengamalkannya tidak begitu sulit, dan insya Allah jadi barokah. Bertemu Allah, lika Allah lewat amal soleh, bersama Allah lewat sabar dan terus mendoakan orang lain di dalam hati kita. Kapanpun bertemu siapapun, ya, apa dia pernah nyakiti kita atau tidak, nggak masalah. Kenal atau tidak, nggak masalah. Doakan terus dalam hati kita. Kalau kita orang dia misalkan pakai kalung salib bukan agama kita, doakan ya Allah buka hatinya, sampaikan hidayah padanya. Begitu, gitu. Siapapun, kenal atau tidak, itu adalah makhluknya Allah semuanya. Allah hadirkan mereka agar kita menjadikan mereka semua menjadi wasilah menghubungi Allah. Bisa dipahami? Gampang Bu ya? Janji mau diamalin? Janji? Insya Allah. Cukup digerakkan dalam hati. Misalkan diem gini, hati kita langsung doain orang, ya Allah mudahkan rezekinya ya Allah. Ini suaminya agak-agak ini ya Allah, maafin ya Allah. Buka ya Allah, sabarkan ya Allah, kuatkan pernikahan mereka ya Allah. Ya Allah mudahkan. Begitu dalam hati kita. Kita dengar orang curhat begitu ada masalah ekonomi, segera doakan dalam hati kita. Nggak usah doa terus ngabar-ngabarin dia, lo gue doain, nggak usah. Terus itu terus. Jadikan insya Allah Bu, dengan cara itu kira-kira suatu saat malaikat pas jemput kita, husnul khatimah nggak? Insya Allah husnul khatimah. Karena kita selalu mengingat, menjadikan semua apa yang terjadi di dalam diri kita, keluarga kita, kanan kiri kita menjadi wasilah untuk bertemu Allah, bersama Allah, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf kapan-kapan kita sambung lagi. Mohon maaf udah nambah waktunya, harus jam 10. Ini udah lebih. Ya, semoga sehat semuanya, sami-sami. Nanti kalau mangga diambil orang satu, hati kita ya Allah diambil semua aja. Biar nanti dibalas sunatan. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.